Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahu adzim. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, harapan dan doa kita, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat takwa. Kemudian kita selalu berharap berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai meninggalkan dunia ini. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia, yang masih berada di lolong, yang masih berada di masjid iman yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 195. Surat Ali Imran 200 ayat, berarti kita benar-benar sudah di penghujung Ali Imran. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu, Allah informasikan tentang ulul albab, dan ulul albab itu ciri-cirinya orang-orang yang berdoa kepada Allah. Di ayat 190 Allah gambarkan orang yang memperhatikan ketika langit dan bumi bergantian siang dan malam, mereka tafakur, mereka berzikir, ada di ayat 190. 191, 192, 193, 194 ada doa yang dilafazkan oleh ulul albab. Maka biasakan Bapak Ibu kita lihat di ayat 191 dan 194, hafal doa itu Bapak Ibu, karena doa ini redaksinya dari Allah. Kita berdoa meminta kepada Allah dan ini redaksinya. Alangkah baiknya kalau ini kita hafal doa ini. Kita lihat sekarang Ali Imran 195 Bapak Ibu. Fastajaba lahum, maka memperkenalkan bagi mereka Rabbuhum, Tuhan mereka. Jadi Bapak Ibu, Allah menyatakan doa mereka ini diterima oleh Allah. Kenapa doa mereka ini diterima Bapak Ibu? Karena yang berdoa ini orang yang ulul albab, orang yang mengakui kekuasaan Allah, orang yang menyadari apapun yang ada di langit dan ada di bumi itu kuasa Allah. Maka ketika dia berdoa itu dalam kesadaran penuh Allah kuasa. Jadi kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah dalam posisi kita yakin, seyakin-yakinnya Allah itu Maha Kuasa, dan kita buktikan kehidupan kita sesuai dengan arahan Sang Maha Kuasa. Betul. Karena itu yang Allah mulai ayat ini 195, fastajaba lahum rabbuhum, maka memperkenalkan bagi mereka doa mereka. Ani la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Sungguh aku tidak menyia-nyiakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan orang yang beramal di antara kalian dari laki-laki atau perempuan. Maka jelas di sini Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan punya peranan sama dalam memperoleh pahala. Peranannya berbeda-beda, tapi untuk memperoleh pahala sama. Dan kita lihat Bapak Ibu, tujuan kita ke dunia ini transit untuk mendapatkan surga. Dan luar biasa bagi ibu-ibu, bagi kaum perempuan
mudah mendapatkan surga dari 8 pintu yang ada, boleh pilih mana yang mau. Betul. Syaratnya tidak berat, cukup taat kepada suami. Betul. Cara taat kepada suami inilah yang paling berat, ya Bu. Ada pintu tahajud, ada pintu jihad, ada pintu zikir, macam-macam pintunya. Pintu-pintu jihad itu ibu ini mampu jihad lagi daripada taat kepada suaminya. Maka Bapak Ibu dengan sadar kita ke dunia ini betul-betul untuk merebut surga. Kalau suami taat istri, wah Suami bukan taat istri, suami melindungi istri. Kalau taat kepada istri, kalau istri suruh kita taat kepada Allah, kita taat kepada istri kita. Jadi Bapak Ibu harus sadar kita ke dunia itu apa? Kita ke dunia untuk menentukan nasib kita di surga atau di neraka. Sementara Allah mengatakan Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan baik laki-laki maupun perempuan. Maka mulai sekarang Bapak Ibu tidak perlu protes-protes. Kenapa Allah jadikan aku sebagai perempuan? Kalau aku jadi laki-laki kan enak, kemana pergi tidak perlu minta izin. Sementara kalau perempuan setiap saat, setiap detik, bahkan ke tempat tetangga segala pun harus minta izin kepada suami. Tidak adil, saya ingin menjadi laki-laki. Ketika kita membaca Al-Imran 195 ini Bapak Ibu, berkenan apapun yang Allah takdirkan bagi kita tidak masalah, karena Allah mengatakan sekecil apapun amal ibadah yang dilakukan perempuan dan laki-laki, Allah pasti membalasnya. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Inilah interaksi sosial di antara kita, antara anak dan orang tua, antara mertua dan menantu, antara suami dan istri, antara pimpinan dan karyawan. Mereka saling berinteraksi di dunia ini. Allah akan nilai setiap amal mereka. Allazina hajaru wa ukhriju min diyarihim, maka orang yang hijrah dan diusir dari kampung halaman mereka, wa uzuhu fi sabili, dan disakiti di jalanku. Bapak Ibu, Allah mengatakan di sini ketika kita sudah berada di suatu tempat, tapi tempat itu tidak aman, kita diteror, kita difitnah, kita dizalimi, kemudian kita hijrah pindah dan diusir dalam kita, kemudian kita disakiti. Tapi kita disakiti ini bisa pilih di jalan Allah, kita taat kepada Allah setaat-taatnya, kemudian kita diusir, kita dizalimi. Maka ini jawabannya Allah mengatakan kamu sudah taat, kamu sudah mengikuti aturanku, tapi kamu tetap juga disakiti. Wa qatalu, dan membunuh, ada juga yang membunuh. Wa qatalu, dan dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu, ini kejadian di Palestina ini. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina mengalami ini. La uqafiran, sungguh akan aku hapuskan anhum dari mereka sayiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Luar biasa Bapak Ibu, lihat orang yang taat kepada Allah, kemudian dia dizalimi karena ketaatannya, kemudian dia hijrah, posisi dia dibunuh besar. Ketika dia taat kepada Allah, dia sabar, Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian wala udkhilannahum jannah, dan sungguh akan aku masukkan mereka ke dalam surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, sungai-sungai yang mengalir, yang kita tahu yang mengalir itu air Bapak Ibu. Ini sungai yang mengalir, cantiknya itu Bapak Ibu. Akan Allah berikan kepada orang yang istiqomah, yang taat, walaupun dia ketika istiqomah dan taat itu dia diteror, dia dizalimi, dia difitnah, dia dikucilkan, tapi dari tetap istiqomah, Allah akan hapuskan dosanya dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah kunci ayat ini sawaban min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah, wallahu indahu husnus shawab, dan Allah di sisinya sebaik-baik pahala. Maka Bapak Ibu, istiqomahlah kita sebagai ulul albab, selalulah berdoa kepada Allah apapun rintangan, godaan, cacian, makian, fitnah yang ada kepada kita tetap taat, tetap istiqomah. Ya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.